Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 130, bertemu dengan murid Sekte Pedang Besar. Ada ekspresi jelek di wajah Huang Xiaolong saat dia merasakan banyaknya buaya besi berenang ke arahnya dari segala arah. Di antara buaya besi tersebut, ada beberapa yang memancarkan aura kuat yang sangat dekat untuk maju ke alam Xiantian. Sebelum Huang Xiaolong melakukan gerakan selanjutnya, suara siulan tiba-tiba terdengar menembus udara, dan monyet ungu kecil itu tiba di sisi Huang Xiaolong dalam sekejap. Cakar monyetnya menepis ke empat arah. Saat menghantam, air rawa berputar dari keempat arah, berputar tanpa henti saat berubah menjadi dinding angin. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat menyapu, mengangkat buaya besi tinggi di atas udara, lalu menghantam mereka. Pada saat itu, rawa menjadi sangat kacau dan kacau balau. Huang Xiaolong sangat gembira, dan dengan cepat mengayunkan pedang asuranya ke tubuh buaya besi. Kekuatan hisap menyembur dari telapak tangannya dan inti binatang zamrud jatuh ke tangannya. Ayo pergi. Huang Xiaolong meraih monyet ungu kecil itu dan mengepakkan sayapnya ke arah tepi sungai. Tepat saat Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil hendak mendarat, tiba-tiba, dari rawa di bawah, seekor buaya besi besar terbang keluar dari air. Buaya besi ini tumbuh lebih dari 200 meter panjangnya, mirip bukit kecil. 4 cakar pendek dan kejam menerjang ke depan, menerjang Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu. Suatu kekuatan dahsyat langsung menghantam Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil dari belakang. Mengingat sifat serangan yang berubah-ubah, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil masih punya cukup waktu untuk menghindar. Tiba-tiba, kedua siluet itu menghilang. Maka, buaya besi pun menerkam ke udara kosong, mencebur ke rawa di bawahnya, air rawa berlumpur berceceran di mana-mana. Sementara buaya besi masih kebingungan, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil muncul di tepi sungai. Melihat hal ini, buaya besi mengeluarkan raungan yang sangat keras. Tubuhnya berputar, dan sekali lagi menerjang ke arah dua orang di tepi sungai. Seolah-olah mereka menerima perintah, semua buaya besi di dekatnya juga menyerbu ke arah pantai. Baik Huang Xiaolong maupun monyet ungu kecil itu berkelebat, dan menghindari buaya besi ini, mereka muncul kembali lebih dari 100 meter jauhnya dalam waktu satu tarikan napas. Namun, mereka tidak berhenti. Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu terus berkelebat, meninggalkan rawa. Melihat keduanya semakin menjauh, raungan marah buaya besi bergema di seluruh area rawa. Tidak lama kemudian, semua buaya besi kembali ke air. Menyaksikan kawanan buaya besi mundur, Huang Xiaolong menghela napas lega. Baru sekarang Huang Xiaolong memasukkan inti binatang zamrud ke dalam cincin Asura. Dia memperoleh inti binatang buaya besi, jadi ujian penilaian akademi dapat dianggap berhasil. Dengan demikian, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan rawa, suara-suara perkelahian terdengar di depan mereka. Suara-suara marah dan cekikikan puas diri terdengar bersama angin. Semua murid Sekte Pedang Besarmu adalah orang-orang yang busuk. Tak berperasaan dan kejam, kau bahkan membunuh seorang anak berusia 3 tahun. Kami akan melawanmu. Kemudian, tangisan menyedihkan pun terjadi. Sekte Pedang Besar. Pupil mata Huang Xiaolong menjadi dingin. Dia dan monyet ungu kecil itu menuju ke tempat asal suara pertempuran itu, dan mereka tiba di tempat pertempuran. Ketika Huang Xiaolong melihat pemandangan di hadapannya, kemarahan dalam hatinya meledak. Tidak jauh darinya, mayat-mayat tergeletak di genangan darah dan banyak di antaranya adalah orang tua atau anak-anak kecil. Kebanyakan orang tua ini berusia 70-an dan 80-an, sedangkan anak-anak baru berusia 2 hingga 3 tahun. Ada juga mayat bayi. Lebih dari selusin pengikut Sekte Pedang Besar sedang dalam keadaan panik, menebaskan pedang mereka ke sekelompok orang. Orang-orang ini mungkin adalah suku yang tinggal di sekitar rawa tebing selatan. Melihat para pengikut Sekte Pedang Besar yang masih tenggelam dalam pembantaian, cahaya tajam bersinar di matanya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada sebelum muncul kembali hampir seketika di samping seorang pengikut Sekte Pedang Besar yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang wanita hamil. Wanita hamil itu memejamkan matanya, berteriak ketakutan dan putus asa. Namun, pada saat berikutnya, wanita hamil itu malah mendengar teriakan dari murid Sekte Pedang Besar. Karena terkejut, wanita hamil itu membuka matanya dengan hati-hati dan melihat murid Sekte Pedang Besar terlempar, dan berdiri di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Orang-orang di sekitar terkejut mendengar teriakan murid Sekte Pedang Besar dan berbalik untuk melihat. Pada titik ini, para pengikut Sekte Pedang Besar yang panik menghentikan tindakan mereka dan turut menoleh. Pang, apa kau sudah bosan hidup? Kau tidak hanya berani ikut campur dalam urusan Sekte Pedang Besar kami, kau bahkan membunuh murid kami. Ucap seorang murid Sekte Pedang Besar dengan wajah terjepit sambil melotot ke arah Huang Xiaolong. Tepat saat murid berwajah terjepit itu berkata,
murid sekte pedang besar lainnya muncul di belakangnya, dan suaranya bergetar saat dia berkata, kakak senior Su, dia adalah Huang Xiaolong. Jelas, kakak senior Su itu belum menghubungkan makna di balik pengingat itu, berkata dengan belak-belakan, naga kuning atau naga putih, satu, aku tidak peduli naga apa dia. Tapi, saat kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian, matanya membelalak kaget melihat Huang Xiaolong, dan dia dipenuhi rasa takut. Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong. Murid-murid sekte pedang besar lainnya berseru keras dan segera mundur ke jarak aman dari Huang Xiaolong. Semenjak kejadian danau pencerahan, setiap kali nama Huang Xiaolong disebut di sekte pedang besar, wajah para pengikutnya akan berubah menjadi lebih buruk. Berlari. Tiba-tiba semua pengikut sekte pedang besar terbang melarikan diri tanpa perlawanan. Melihat para pengikut sekte pedang besar melarikan diri seperti sekawanan burung, Huang Xiaolong mencibir. Pedang Asura di tangannya berayun keluar, dan dua badai angin berputar keluar, menangkap para pengikut dalam sekejap. Monyet ungu kecil itu juga tidak tinggal diam, dan tubuhnya yang kecil bergerak cepat. Dua cakar kecil mencakar, dan para pengikut sekte pedang besar jatuh satu persatu, berteriak dengan tragis. Kurang dari 20 napas kemudian, para pengikut sekte pedang besar Ordo ke-7 dan ke-8 ini tergeletak tak bernyawa di tanah. Huang Xiaolong melihat sekeliling, dan ekspresi di wajahnya sangat dingin. Dalam waktu 2 tahun sejak dia menerobos ke alam Xiantian, dia pasti akan menghancurkan sekte pedang besar. Pada saat ini, para penyintas suku mendatangi Huang Xiaolong dan bersujud memberi hormat. Huang Xiaolong menyuruh mereka berdiri sebelum bertanya mengapa para pengikut sekte pedang besar memburu mereka. Seorang lelaki tua berusia 80-an dengan wajah penuh kerutan, terisak-isak karena air mata saat berkata, daerah ini dekat dengan markas besar sekte pedang besar, dan para pengikut sekte pedang besar ini sering datang ke sini untuk membunuh sejenis binatang iblis yang disebut serigala angin. Kudengar itu digunakan dalam teknik kultivasi, jadi mereka membutuhkan inti binatang serigala angin. Setiap kali para pengikut ini datang ke sini untuk memburu serigala angin, ketika melewati desa kami, mereka akan membunuh orang-orang tak berdosa untuk bersenang-senang. Mereka bahkan membuat sebuah kompetisi dari hal itu. Siapa yang membunuh lebih banyak, siapa yang membunuh lebih cepat. Seorang pemuda dalam kelompok itu tidak dapat menahan diri dan menambahkan. Lalu, patroli tentara tebing selatan tidak peduli. Huang Xiaolong bertanya dengan sungguh-sungguh. Patroli tentara tebing selatan. Lelaki tua berusia 80-an itu berkata, putra tertua dari penjaga tebing selatan adalah murid sekte pedang besar. Ketika kepala desa kami pergi untuk melaporkan masalah itu kepada penjaga tebing selatan, dia membalikkan keadaan dan menuduh kami mengganggu perdamaian, bahkan melumpuhkan salah satu kaki kepala desa kami sebagai hukuman. Dia memperingatkan kami bahwa jika kami berani memprovokasi masalah lagi, dia akan melumpuhkan kaki kepala desa kami yang tersisa. Bahkan orang-orang suku kami tidak dapat lolos dari hukuman. Semua orang terbuka, mengecam penjaga tebing selatan sebagai antek sekte pedang besar. Tebing selatan Kastelan. Huang Xiaolong mengulanginya sekali saat cahaya bersinar di matanya. Tuan muda ini, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Kastelan tebing selatan adalah adik laki-laki Duke Weibi dari kota kerajaan. Orang tua yang sama memperingatkan. Mereka terlalu berkuasa. Menurutku lebih baik kau tidak ikut campur dalam masalah ini, karena bisa jadi keluargamu juga akan mendapat masalah.